wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan melakukan diskriminasi di Damba MKTK IPA. Jadi tadi kita sudah melakukan saya sendiri sebagai pemateri membawakan terkait apa itu Damba, dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rahmini SPDGR untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Guru saya persilakan. Ya, oke, terima kasih Pak Radikal. Jadi tadi sudah dijelaskan gambaran umum tentang Didamba. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana sih penggunaan untuk LM serta yang tidak tahu bagaimana cara mengupload file tugas, terus lihat nilai di mana, kemudian selanjutnya itu bikin apa. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana penggunaan dari LMS di Damba. Saya screen dulu ya, screen share dulu. Bisa kedengaran suaranya? Bisa. Please. Oke, jadi untuk di Damba, pertama mungkin saya jelaskan tahap-tahap untuk login menggunakan akun yang telah dibuat. Yang pertama, tahap pembuatan akun. Bisa perhatikan ini masuk di akun ya, pembuatan akun. Untuk saya coba rada tidak bagus. Jadi nanti di sini yang belum punya akun nanti bisa klik yang registrasi ini. Bisa lihat ya? Kelihatan tidak? Kelihatan. Registrasi. Kemudian kayaknya nanti dia akan, oh ya kelihatan. Aduh, jaringan tidak bagus. Atau saya pakai ini saja. Tadi kalau pencet yang link tadi, nah ini harus klik yang registrasi untuk buat akun. Setelah itu, karena kita mau ikuti kegiatan di Damba, maka klik yang di Damba. Setelah klik di Damba akan muncul tampilan seperti ini lagi, tapi kita untuk registrasi akun baru. Jadi pilih yang paling bawah. Setelah itu, nah di sinilah kita akan buat masukkan data-data dari peserta yang ingin daftar, mulai dari email, kemudian nick, kemudian setelah itu pilih validasi. Setelah pilih validasi, maka akan muncul OK, klik OK. Nah, selanjutnya, ini, karena di Damba banyak kelas, jadi teman-teman akan disuruh memilih kelas, ya, kelas tergantung teman-teman minatnya di kelas mana. Kan kalau kita misalnya fisika, berarti akan ada materi-materi fisika dengan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan pada proses pembelajaran. Jadi nanti di sini lihat deskripsinya, kemudian pilih kelas yang diminati. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini, baru klik close. Selanjutnya nanti dari yang dipilih, pilih next. Nah, ini selanjutnya karena tadi banyak tahap-tahap, ini sudah tahap ketiga. Tadi kan pilih validasi email, kemudian pilih kelas, selanjutnya ini lagi untuk username, pembuatan username. Nanti teman-teman bisa masukkan username di sini beserta password. Jadi ini nanti username yang dipakai untuk selama kegiatan di Damba untuk masuk di LMS di Damba. Jadi silakan ingat betul ya username dengan passwordnya. Nah, ini tadi yang teman-teman isi. Selanjutnya pilih next. Nah, setelah pilih next, ini data-data yang diperlukan.
Ya mungkin kabur-kabur ya, soalnya tampilan terlalu kecil. Nah, jadi ada nama, NIP, nomor HP, dan segala bentuk identitas dari teman-teman. Setelah isi, silahkan klik tahap kedua. Di tahap kedua ini termasuk melalui akun yang sudah dibuat dari username ya. Ini kan tadi yang username yang sudah dibuat. Jadi ini bagusnya di screenshot ya, karena ini tampilan terakhir dari pembuatan username tadi. Inilah yang akan dipakai pada saat masuk di LMS. Untuk login, beda lagi link yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya mau login di LMS di Damba, itu menggunakan link ini. Ya, pkb p4tkipa.kemendikbud.go.id garing MOOC. Kemudian untuk tahap ketiga, ya, di sini tadi kan untuk login di Damba, ini tampilan beranda dari di Damba sebelum kita masuk menggunakan username. Kita coba masuk ya. Nah, ini LMS dari fitur-fitur yang ada supaya teman-teman tahu fitur-fitur yang ada di sini. Jadi pada saat ikut dan melihat tugas di mana. Jadi yang pertama harus masuk. Ini ada sudut kanan atas, klik masuk. Ya, kebetulan saya sudah ada username. Jadi saya pakai sepunya username ya. Coba masuk. Ya, oke, sudah masuk. Nah, ini pasta. Yang penting sebenarnya di sini, teman-teman perhatikan yang garis 3 sebelah kiri, ya. Nah, disinilah nanti daftar-daftar apa yang akan kita kerjakan. Kursus suhu dan kalor. Nah, di sini akan tampil terlakukan. Jadi icon per menu. Jadi tidak keluar sekaligus begitu. Jadi dia tergantung dari kegiatan apa dulu. Jadi misalnya yang ini kemarin pembukaan. Jadi di beranda ini bisa diketahui semua kegiatan-kegiatan. Ini khusus untuk kelas suhu dan kalor. Jadi di pendahuluan ini, jadi ini ada 3 sesi saja. Jadi di pendahuluan ini mulai dari pembukaan sampai perkenalan-perkenalan, karena bukan hanya melalui LMS saja kita berinteraksi, tetapi juga ada nanti video konferensinya dengan pemateri. Misalkan dari pendahuluan ini langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Jadi tunggu sampai semuanya terchecklist hijau, ya, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalnya tidak terchecklist hijau, pasti ada yang tidak bisa terbuka. Tapi kadang dia bisa di checklist sendiri, ya. Ada yang kadang bisa di checklist sendiri, ada yang kadang tidak bisa. Misalnya ini, kadang dia tidak bisa terchecklist, kadang ada yang bisa di checklist dengan klik. Ya. Jadi untuk ini nanti ada pretest dan posttest. Kayaknya semua materi pasti ada pretest dan posttestnya. Nah, kalau ada kuis-kuis, ya, kalau seperti ini lambangnya berarti ada materi-materi. Nah, kalau dia lambangnya seperti ini, berarti ini ada forum perkenalan. Maksudnya di sini kita bisa berinteraksi dengan teman-teman peserta di Damba yang lain. Di sinilah kita berdiskusi tentang kendala dan pengalaman-pengalaman belajar. Kalau dia tanda seperti ini, berarti kita akan menggunakan Zoom untuk video conference dengan teman-teman peserta, dengan pemateri. Jadi ini bagian pendahulu materi. Nah, ini kalor. Ya mungkin saya hanya jelaskan secara umum saja, ya. Nah, kalau dia seperti
kuis. Ya. Kuisnya kadang berbentuk pilihan ganda, kadang juga berbentuk isian, dan kadang juga dia berbentuk uraian yang harus diketik dulu di Word, baru di-upload. Saran saya kalau misalnya tugas-tugas itu kan dia Word. Mungkin saya kasih saran bagusnya di-save as ke PDF supaya pada saat mengirim dan pemateri atau widyaswara buka itu file kita tidak terbongkar. Jadi filenya aman-aman saja. Jadi ini sekilas tentang suhu dan kalor ya. Jadi setiap sesi itu selalu ada forum supaya kita bisa berdiskusi dengan peserta dan widyaswara dari Didamba. Ini. Nah, kemudian yang tambahan bacaan ini kadang ada berisi artikel-artikel penambah wawasan ya yang mendukung materi yang diajarkan. Jadi kalau misalnya ini tentang suhu dan kalor, ini berisi tentang artikel-artikel yang berhubungan dengan materi. Nah, saya mungkin lanjut di sesi kedua. Sama saja ya. Ini ada materi, kemudian kumpul LK. Kalau seperti ini LK, dan selalu ada forum. Nah, ini umpan balik. Tadi di sesi 1 dia tidak terbuka, entahlah kenapa, juga tidak tahu. Kalau di sini dia sudah ada umpan balik. Umpan balik ini mungkin sama dengan resume dari apa yang kita pelajari selama di sesi ini. Gitu. Kemudian begitupun dengan sesi ketiga, ya. Ada sesi ketiga. Ini. Dan di sisi penutupan ini, tadi kan ada pretest. Nah, selanjutnya ada post-test. Ini hampir sama lah ya, sama lah dengan pretest dan post-test soalnya. Kemudian ada template RTL. Ini template RTL ini digunakan pada saat kita sudah mau diseminasi. Jadi semua rangkaian kegiatan harus dikerjakan, kemudian template ini baru bisa terbuka. Setelah template RTL dibuat, karena ini harus sesuai dengan diketahui oleh kepala sekolah dan ditandatangani. Jadi nanti pas dikumpul itu hasil scan dari RTL yang kita sudah cetak dan tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini kebetulan evaluasi fasilitator saya belum kerja, karena memang mungkin baru terbuka dan saya baru buka ini. Nah, berarti ini dia belum centang hijau karena saya belum buka. Ya. Nah, setelah nanti saya evaluasi fasilitator, nanti evaluasi penyelenggaraan ini akan terbuka karena dia selalu bertahap. Jadi harus selesaikan tahap yang di atas dulu baru bisa terbuka tahap selanjutnya. Ya, itu mungkin untuk suhu dan kalor. Nah, ini juga diseminasi, ini tahap yang terakhir ya. Yang sekarang kita lakukan, yang diseminasi ini, yaitu istilah pengimbasan, atau istilahnya itu pengimbasan. Oke, sampai di sini mungkin moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri. Jadi itulah materi yang dibawakan oleh... Mungkin ada teman yang mau bertanya, silakan. Siapa ada teman yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin Pak Guru Rahmat mau bertanya? Tidak, Pak. Cukup. Sudah cukup jelas materi. Oke. Yang lain tidak ada? Oke, saya kira materinya sangat jelas sekali ya tadi. Jadi... Ya, semua bisa dipahami ya. Oke. Jadi itulah materi yang dibawakan oleh Bu Guru Rahmini SPDGR.